Kita jumpa kembali di dalam sesi video di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas suatu tutorial tertentu, di mana sekarang saya ingin memulai sebuah segmen baru, yaitu segmen podcast, di mana sekarang saya memberi nama podcast ini adalah podcast di rumah saja. Saya tidak tahu sampai kapan podcast ini saya akan buat, di mana tentu saja podcastnya sudah ketahuannya di rumah aja, tentu saja karena terimbas kondisi yang sedang terjadi, yaitu wabah yang sedang melanda baik di Indonesia dan di dunia secara global. Wabah ini sedang melanda dan saya pribadi dan istri saya sudah melakukan karantina mandiri sejak 2 bulan lalu ketika wabah ini mulai diberitakan di Jakarta, dan saya sudah memutuskan dengan istri saya untuk melakukan karantina mandiri sejak 2 bulan lalu, menjaga jarak dan menjaga aktivitas dan lain sebagainya. Tentu saja untuk kebutuhan bisnis juga sudah mulai diminimalisir sejak 2 bulan lalu, dan tentu saja untuk saat ini dari hari ke hari untuk kondisi bisnis ya, kondisi usaha juga makin makin parah ya. Dimana kantor-kantor usaha-usaha juga sudah terkena imbasnya, mereka tutup, dan ekonomi juga secara global dan juga secara domestik juga sudah mulai mengalami guncangan ya. Kemarin saya mengontak penerbit saya, di mana saya masih ada 4 buku yang seharusnya masuk jadwal terbit, dan bulan ini, bulan depan, dan bulan selanjutnya juga harusnya diterbitkan. Namun karena kondisi ini, saya kemudian mengontak penerbit saya ingin mengetahui bagaimana proses penerbitan buku di kala wabah seperti ini, dan kemudian penerbit saya melalui editornya menjawab, untuk proses penerbitan buku ditunda sampai wabah ini selesai ya. Jadi semua proses ditunda sampai wabah ini selesai, karena tim dari penerbitnya juga sedang work from home, jadi sedang juga ada yang melakukan cuti dan lain sebagainya, juga tidak beraktivitas secara normal seperti biasa. Jadi mereka juga membatasi segala aktivitas bisnis, dan mereka juga hanya menerbitkan buku-buku yang memang sudah masuk jadwal terbit pada awal bulan ini, yang sudah direncanakan untuk terbit sudah untuk awal bulan ini, dan itu pun mereka tidak menerbitkan buku fisiknya melainkan hanya e-book, dan buku saya tidak termasuk di dalam situ. Dan tidak mengapa, karena memang itu adalah memang proses yang harus dialami dalam kondisi seperti sekarang ini. Buat yang belum tahu, bisnis saya sehari-hari adalah mengelola jasa pembuatan website dan juga hosting dan SEO, dimana tentu saja sama dengan bisnis-bisnis lain, bisnis tersebut juga mengalami kendala imbas yang sama, dimana juga untuk mendapatkan klien juga susah, karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, dimana perusahaan-perusahaan juga sedang tutup ya, juga sedang melakukan pembatasan sosial ya, dimana sudah diberlakukan PSBB di Jakarta ini, dan tentu saja kantor-kantor juga sudah tutup, dan mereka juga tidak memikirkan untuk membuat website baru. Mereka juga sedang memikirkan bagaimana bisa survive di wabah seperti ini, apalagi juga mereka juga harus membayar THR ya, karena sebentar lagi adalah hari raya Idul Fitri, tentu saja ada THR dan lain sebagainya, ada tanggungan-tanggungan yang mereka harus tanggung. Dan tentu saja untuk bisnis web design sih, bagi pelaku bisnis web design juga udah tahu kalau misalkan bulan puasa dan dan Lebaran itu, Idul Fitri itu, dan 2 bulan itu, dalam kurun waktu 2 bulan itu bisnis memang sulit untuk mendapatkan klien, dan terlebih lagi ketika ada wabah seperti ini udah makin terpuruk ya, dimana saya sendiri dapat klien satu ketika wabah ini sudah mulai melanda. Saya baru dapat klien satu, dan setelah klien itu selesai dan saya kemudian memutuskan untuk karantina mandiri, dan saya sudah tidak mencari klien, dan memang juga tidak ada klien yang datang untuk menelpon atau minta dibuatkan. Biasanya kalau dalam kondisi seperti ini saya melakukan dialog secara online saja, jadi tidak ada meeting dan lain sebagainya, tapi memang tidak ada klien yang masuk. Dan di sini saya merasa pentingnya menabung, karena sudah boleh
Bisa dikatakan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini saya dan istri saya hidup dari uang tabungan, karena memang tidak ada income yang masuk kan, tidak ada bisnis, tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pengeluaran terus ya, pengeluaran terus. Dan apalagi karena ada kondisi seperti ini juga, harga-harga naik ya, harga-harga sebagian besar harga-harga naik, dan tentu saja itu semua harus dibayar kan, harus terjadi pengeluaran, dan pengeluarannya itu diambil dari uang tabungan. Jadi dari transaksi-transaksi sebelumnya, transaksi-transaksi bisnis sebelumnya, keuntungan bisnis pada bulan-bulan sebelumnya kan ditabung, dan itu yang digunakan untuk apa istilahnya menyambung nafas di dalam wabah seperti ini. Dan kalau menurut saya sih, saya pribadi, wabah seperti sekarang ini yang melanda Indonesia terutama tidak akan selesai dalam waktu dekat, paling enggak sampai akhir tahun ini kita harus mengencangkan ikat pinggang, berhemat dan menghidup dari tabungan sampai akhir tahun ini menurut saya. Dan mungkin pada awal tahun depan di 2021 mungkin segalanya akan mulai membaik dan bisa merangkak ya untuk kembali merintis bisnis, dan mungkin di tengah tahun depan mungkin baru mulai bisa agak normal gitu ya, karena memang ini butuh waktu untuk recovery, tidak hanya dari sisi kesehatannya melainkan dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Dan itu saja sih, saya cuma curhat aja di dalam podcast edisi perdana ini, dimana saya cuma ingin menggarisbawahi bahwa pentingnya menabung, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita, apa yang menanti di depan kita. Kita harus memiliki bekal materi yang cukup untuk menghadapi itu semua. Dan seperti yang terjadi sekarang di sini, wabah corona juga tidak ada yang bisa tahu kan, tidak ada yang bisa memprediksi akan terjadi seglobal dan menjadi seperti masif seperti sekarang ini, menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan. Dan ya satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah mengambil uang tabungan dan hidup dari situ. Setidaknya itu yang saya gunakan dan istri saya gunakan. Semoga kalian semua memiliki tabungan yang cukup untuk menyambung hidup. Dan namun apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, apapun beratnya, satu yang pasti bahwa semua itu akan berlalu. Jadi jangan patah arang, jangan patah keyakinan. Pasti kehidupan akan membantu somehow, entah bagaimana caranya, tapi pasti kehidupan akan membantu. Yang paling penting adalah tetap berjuang, jaga jarak, jangan sampai tertular dan jangan sampai menularkan, jaga imunitas tubuh, rajin olahraga ya, dalam arti tetap bergerak. Dan meskipun dalam kondisi di rumah aja seperti ini juga jangan tiduran mulu, jangan bengong-bengong mulu. Gunakan segala potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Apapun yang ada di dalam diri kita, Tuhan pasti sudah melengkapinya dengan satu potensi yang akan bisa membantu kita untuk survive di dunia ini, untuk menyambung hidup di dunia ini. Dan sekarang saatnya kita menggunakan itu, memberdayakan diri kita kembali, menggali potensi kita kembali yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan mengkonvertnya untuk dijadikan income ya. Sebagai contoh adalah saya yang lakukan di dalam channel YouTube saya ini. Saya bikin tutorial dapat income dari AdSense, passive income tentu saja dari AdSense, bikin blog, menulis dapat passive income juga dari AdSense dan lain sebagainya, dan itu lumayan bisa digunakan untuk menyambung hidup dalam kondisi seperti ini ya, dimana tidak ada dari bisnis utama tidak mendapatkan penghasilan, maka dari passive income seperti itu bisa didapatkan ya penghasilannya. Dan itu semua karena memang dari skill ya, dari pelatihan, dari apa yang saya punya, saya berdayakan dan saya convert menjadi income, dan semoga itu juga bisa Anda lakukan. Dan satu hal lagi jaga kesehatan ya, jaga imunitas, jangan sampai tertular dan jangan sampai menularkan. Dan semoga Anda semua sehat selalu ya, diberkahi dengan kesehatan oleh Tuhan semesta alam, dan semoga kita semua bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya dan mampu memetik hikmah, mampu memetik pelajaran dari semua ini.
Oke, ini dulu saja untuk segmen pertama ini, segmen perdana ini. Kita nanti akan lanjutkan lagi di dalam segmen-segmen berikutnya. Kalau Anda suka, silakan Anda tekan tombol merah yang ada di bawah video ini. Setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya di Simple Channel. Peace.